Pensil, sebuah cerita pendek karya Muhammad Taufik Hidayat dibacakan langsung oleh penulisnya. Warna abu-abu mungkin adalah warna yang bisa menggambarkan kehidupan Tio. Punya nilai biasa-biasa saja di sekolah, apa-apa selalu Tio lakukan sendiri. Teman, apa itu teman? Tio lebih senang menghabiskan waktunya sendiri dibanding bergaul dengan manusia lain. Yang paling Tio suka adalah membaca novel karya Terelie. Satu persatu Tio hatamkan, dari yang berjudul Bumi, Pulang Pergi, hingga Janji. Tio tidak mengikuti ekskul apapun, karena untuknya bersinggungan dengan manusia lain hanya akan merepotkan saja. Karena Tio cenderung pendiam, tak jarang Tio jadi sasaran empuk untuk dibully. Pernah kursinya ditempel permen karet bekas kunyahan, disembunyikan tasnya, atau ditempelkan tulisan nyeleneh di punggungnya. Tapi Tio tidak pernah mempermasalahkan itu. Tio tidak pernah meladeninya. Karena untuk Tio, meladeni mereka hanya akan membuat mereka semakin merasa puas. Haters gonna hate, kalau kata Tio. Saat ini Tio hanya ingin segera menghabiskan masa sekolahnya. Tio sama sekali tidak menikmati masa-masa remajanya di sekolah. Hari ini Senin pagi. Seperti biasa upacara bendera yang sangat dimalaskan seluruh siswa diadakan. Jangankan untuk ikut upacara bendera, jika hari Senin, rasanya berangkat sekolah saja sudah berat. Setelah beres upacara yang sangat tidak disukai oleh Tio itu, semua murid kembali ke kelas untuk memulai pelajaran. Ketika kelas sudah terisi penuh oleh para siswa, terdengar gemuruh para murid berbisik-bisik. Di tengah keriuhan itu, Pak Anton, wali kelas Tio, masuk ke kelas dengan diikuti seorang gadis berambut pirang, dengan tinggi sekitar 165 cm, berkulit putih dengan lusuk pipit di antara senyumnya. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Dia pindahan dari kota Adelaide, Australia. Kalian yang akur dan berteman baik ya, ujar Pak Anton sambil memperkenalkan siswi baru itu. Alhasil dia menjadi pusat perhatian seisi kelas. Karena jarang sekali, bahkan tidak pernah ada di sekolah Tio, seorang murid yang berparas bule. Kemudian Pak Anton pun mempersilakannya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Kili Jul Abimana. Semoga bisa berteman baik dengan teman-teman semua. Ucapnya dengan bahasa Indonesia yang tidak terlalu fasih. Lalu Pak Anton menambahkan, Kili itu bapaknya diplomat, jadi dia sering pindah-pindah negara. Semoga kalian bisa bantu dia buat adaptasi ya. Semua murid memandangi Kili, terutama murid-murid cowok. Mereka menawarkan Kili untuk duduk di bangku yang bersebelahan dengan mereka. Saat itu Kili hanya tersenyum saja. Kili memilih duduk di tempat yang tidak terlalu mencolok. Di sebelah ujung belakang paling kiri dekat jendela. Yang mana tempat duduk itu persis di depan bangku belajarnya Tio. Di jam istirahat, semua murid mendatangi Kili dengan berbagai macam pertanyaan. Sudah seperti konferensi pers saja. Kili, kok nama kamu ada Abimananya sih? Padahal kan nama depan kamu bule semua. Ucap si Danila, cewek yang paling hits di kelas. Kili menjawab, itu nama keluargaku, ayahku asli Indonesia, ibuku dari Australia. Terus saja pertanyaan mengalir hingga bel istirahat selesai berbunyi. Tio cukup risih. Tio yang suka menyendiri, mau tidak mau terbawa dalam ramainya anak kelas yang penasaran dengan Kili. Esoknya, seperti biasa sekolah hanya sebuah kegiatan formalitas saja untuk Tio. Cukup duduk di bangku kelas, tidak terlalu menonjol, dan menunggu bel jam pelajaran sekolah selesai. Saat jam pelajaran dimulai, Tio melihat Kili yang duduk di depannya, seperti sangat gelisah dan kebingungan. Tapi karena Tio tidak peduli, Tio diamkan saja. Ternyata di hari itu, Kili lupa membawa pensil. Kili itu memang sedikit ceroboh, lugu, dan polos. Dengan memberanikan diri, Kili menoleh ke belakang. Dengan nada yang gemetar, Kili bilang, kamu, aku boleh pinjam pensil nggak? Aku lupa bawa pensil. Tio yang sedang melamun pun tidak menyangka kalau Kili akan meminta pertolongannya. Karena Tio tidak peduli, dengan sinis Tio berkata, nggak ada, aku cuma bawa satu pensil. Salah sendiri ceroboh. Dengan ekspresi kaget dan sedih, Kili pun hanya terdiam.
Tapi setelah kalimat itu terucap dari mulut Tio merasa empati dan tidak enak. Lalu Tio membelah dua pensil 2B merek Faber-Castellnya yang waktu itu masih cukup panjang. Dan Tio meraut pensil itu. Tio menepuk pundak Kili seraya mengatakan, "Nih, sekarang pensilnya udah ada 2. Besok jangan ceroboh ya. Sekalian ini penghapusnya. Aku juga tahu kamu gak bawa penghapus juga kan? Terus namaku Tio, jangan panggil kamu-kamu aja." Di hari itu, Kili merasa terselamatkan oleh seorang pria yang hanya terlihat murung setiap harinya. Di hari itu, Tio mendapat suatu tempat di hati Kili. Hari demi hari, Kili semakin penasaran dengan Tio. Kili hanya ingin mengenal Tio lebih jauh. Kili ingin tahu kenapa Tio selalu bersikap dingin, kenapa Tio tidak peduli dengan sekitar. Bahkan ketika dibully teman sekelasnya, Tio tidak memberi respon apapun. Tapi karena Kili terlalu segan, pertanyaan itu pun tidak pernah keluar dari mulut Kili. Sampai pada akhirnya, Kili membela Tio dari anak-anak yang kerjaannya tiap hari isengin Tio. Para pembuli itu mencemooh Tio dengan sebutan si Burhan, alias si burung hantu. Dengan geram, Kili menentang, "Hei kalian, jangan berani-beraninya gangguin Tio lagi ya." Terdengar celetukan di antara para pembuli itu. "Ah, diem lu bule." Setelah mendengar itu, Tio tiba-tiba berdiri dan tanpa pikir panjang menampar orang itu. Plak! Keras sekali Tio menampar. Suasana menjadi sangat ribut. Seisi kelas terkejut. Tio yang biasanya diam saja, mau berkelahi dan meladeni mereka para pembuli itu. Di antara perkelahian itu, Kili hanya bisa menangis saja. Setelah kejadian itu, sudah pasti semuanya akan diselesaikan di ruang BK. Sepulangnya, Kili ingin meminta maaf atas kejadian tadi. Kili akan memantapkan hatinya untuk berbicara. Kebetulan, Tio sedang berjalan sendirian menuju gerbang keluar sekolah. Dan Kili pun mengejarnya. "Tio, Tio!" Sambil berteriak, Kili mengejar. Tio pun memelankan langkahnya dan berjalan seirama dengan Kili. Kili pun membuka pembicaraan. "Tio, maaf kalau tadi aku ikut campur. Aku cuma gak mau kamu dibully." "Iya, gak apa-apa. Lagian udah lewat ini kok," kata Tio. Lalu Kili menimpali. "Tadi kenapa tiba-tiba kamu marah?" Tio menjawab, "Aku cuma gak suka kalau ada laki-laki yang merendahkan perempuan." Dengan penasaran, Kili bertanya, "Terus kalau kamu dibully, kenapa diem aja?" Tio menjawab, "Aku gak suka meladeninya. Gak penting banget, malah nambah ribet. Lagian mereka memanggilku burung hantu gak buruk-buruk amat kok. Menurutku, burung hantu itu hewan yang punya pengamatan bagus. Walaupun pendiam, tapi selalu mengamati sekitar dengan baik." Setelah semua itu, Tio menjadi sedikit peduli terhadap Kili. Akhirnya, Tio cukup menyimpan perhatian terhadapnya. Sekarang, sedikit demi sedikit hari-hari yang selalu kelabu mulai memancarkan percikan warna. Hadirnya Kili membuat Tio lebih ekspresif. Tio terlihat lebih menikmati sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, Tio dan Kili menjadi lebih dekat. Tio yang menganggap berhubungan dengan manusia lain hanya merepotkan saja. Dengan Kili dia mau direpotkan. Kili adalah wanita yang hadir di antara hari-hari Tio yang tidak tertarik pada apapun. Kili hadir di mana Tio menganggap semua hal terlalu merepotkan. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya Tio tetap bertahan walau terus dibully. Di akhir pekan ini ada karnaval pasar malam yang diadakan di sekitar rumah Kili. Kili berencana mengajak Tio untuk ikut menikmati karnaval itu. Tapi Kili ragu karena Tio bukan tipe orang yang mau diajak ke tempat ramai. Tapi sudahlah, Kili akan memberanikan diri. Akhirnya Tio pun menerima ajakannya dan berjanji akan datang. Kili bilang, "Ya udah, nanti kita ketemuan aja di jembatan dekat sekolah jam 7 malam ya." Lalu malam itu pun tiba. Pukul 18.45, Tio sudah standby duluan menunggu Kili. Lalu tidak lama kemudian, Kili datang. Tio sedikit kaget karena belum pernah melihat Kili berpakaian casual. Tio hanya pernah melihat Kili menggunakan seragam sekolah. Kili memakai dress one piece, membawa tas kecil dengan sepatu kets dan rambutnya diikat ponytail. Kili bilang, "Gimana outfitku hari ini?" Tio hanya tersenyum tipis lalu bilang, "Yuk berangkat."
Sesampainya di karnaval, mereka berdua pun menikmati semua yang ada. Tio yang sebelumnya anti ke tempat ramai pun seperti nyaman dengan keadaan. Suasana karnaval ramai dengan berjejernya 2 baris bazar dengan diselingi berbagai macam permainan khas karnaval, seperti menyair ikan, ada kora-kora, bahkan biang lala sekalipun. Di antara bazar itu ada live musik pengamen jalanan. Pengamen itu membawakan lagu Sheila on Seven yang berjudul Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Sontak Kili excited dengan lagu itu, karena kata Kili, itu adalah lagu kesukaannya ketika dia di Australia. Salah satu lagu yang membantu Kili belajar bahasa Indonesia. Lalu Kili mengajak Tio untuk jajan cumi bakar. Kata Kili, cumi bakar pakai saus sambal adalah makanan favoritnya. Kili pun meminta Tio untuk mencoba permainan lempar boneka. Dengan harapan kalau dapat boneka, ia hadiahkan kepada Kili. Tapi karena Tio payah dalam hal tersebut, tentu saja tidak dapat. Dan di ujung malam, mereka berdua pun mengakhiri karnavalnya dengan naik biang lala. Setelah semua yang terjadi, Tio jadi tahu makanan apa favoritnya Kili, selera musiknya, bahkan band favoritnya. Mungkin di tengah ketinggian biang lala itu, Tio akan mengungkapkan perasaannya. Tapi ternyata ada maksud lain Kili mengajak Tio untuk pergi ke karnaval bersamanya. Ada hal yang ingin disampaikan Kili ke Tio secara langsung. Di tengah ketinggian biang lala, suasana sunyi dan canggung pun hadir di antara keheningan yang menyelimuti mereka. Tio membuka pembicaraan. Pemandangannya indah ya kalau dari atas ini. Kili bilang, iya indah, tapi yang jadi berkesan adalah dengan siapa kita melihat pemandangan ini. Memotong pembicaraan, Kili langsung saja menuju apa yang ingin ia bicarakan kepada Tio. Tio, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Aku ingin kamu jadi yang pertama tahu, ucap Kili. Dengan ekspresi penasaran, Tio menjawab, ada apa ya? Kili bilang, akhir semester ini adalah hari terakhirku sekolah di sini. Ayahku hanya berdinas setengah tahun di sini dan harus kembali bekerja di Australia sebagai diplomat di sana. Setelah kalimat itu terucap, angin tiba-tiba terasa masuk ke pori-pori kulit, membekas dingin bahkan sampai ke hati. Dengan sikap berpura-pura kuat, Tio hanya bisa berkata, oh iya, bentar banget ya. Tapi apapun, semoga sukses ya di sana. Tio, makasih untuk apapun yang sudah kamu lakukan untukku. Makasih sudah membelaku saat mereka memanggilku bule. Makasih udah mau main lempar boneka untukku, walau akhirnya gagal. Makasih juga untuk pensilmu yang kamu bagi 2 itu. Pensil itu seakan-akan menuliskan kenangan indah untuk kita berdua. Pensil itu seakan-akan menggambarkan pemandangan terbaik yang pernah aku alami. Akan aku jaga pensil ini sebaik mungkin. Tetap jadi Tio yang aku lihat di hadapanku sekarang ya. Aku suka kamu yang seperti ini. Akhir semester pun tiba. Tio yang biasanya melihat punggung Kili di depan bangku belajarnya, sekarang sudah tidak ada. Dunia yang tadinya mulai berwarna, kini mulai kembali kelabu. Padahal Tio mulai tertarik pada sesuatu, tapi akhirnya hilang. Pada akhirnya ketika semua hal baik untuk kita pergi, kita hanya bisa belajar bahwa hidup akan terus berjalan, dan kita hanya harus tetap bisa beradaptasi. Seperti yang Kili bilang, bahwa sebuah pensil bisa menuliskan kembali kenangan yang dianggap hilang, dan menggambarkan sesuatu yang harus kita capai.